Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Ibu Indah sebagai dosen pengampu mata kuliah Bisnis Digital. Perkenalkan, saya Sohmo Rezeki Matanari, NIM 142240261, jurusan akuntansi. Dan pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Revolusi Model Bisnis Digital, yaitu studi kasus 1-2, yaitu eBay sebagai bisnis online terbesar di dunia. Ada beberapa poin penting yang akan saya sampaikan, yaitu mulai dari latar belakang eBay, visi dan misi eBay, model bisnis eBay, nilai bagi penggunanya, strategi pertumbuhan eBay, tantangan dan risiko yang dihadapi, serta kunci sukses eBay. Masuk yang poin pertama, yaitu latar belakang eBay. Latar belakang eBay ini didirikan oleh Pierre Omidyar pada tahun 1995 dengan nama awal Auction Web. Nah, awalnya ini adalah eksperimen pribadi untuk melihat apakah orang-orang akan menjual barang mereka secara online. Dan tidak disangka, platform ini tumbuh pesat, dan dalam waktu singkat, Auction Web berubah menjadi eBay yang merupakan sebuah pasar digital global. Dalam waktu kurang dari 20 tahun sejak berdiri, eBay ini berhasil menjadi salah satu perusahaan paling besar dan berpengaruh di dunia digital. Pada tahun 2012, eBay ini telah mencapai pencapaian yang cukup tinggi, yaitu memiliki lebih dari 112 juta pengguna dan menghasilkan nilai penjualan barang hingga 60 miliar USD dalam setahun, artinya sekitar 2000 USD per detik. Untuk poin yang kedua, yaitu visi dan misi eBay. Apa sih visi dan misi eBay ini? Untuk misi eBay adalah membangun komunitas e-commerce global di mana semua orang bisa berdagang hampir semua barang. Mereka percaya pada kekuatan koneksi antara pembeli dan penjual dari seluruh dunia, bukan hanya untuk bertransaksi, tetapi juga untuk membangun komunitas yang saling percaya. Poin ketiga, yaitu model bisnis eBay. Bagaimana mereka menghasilkan uang? Tentunya eBay bukan hanya situs lelang online biasa. Mereka mengembangkan 3 lini bisnis utama. Yang pertama itu eBay Marketplace. eBay Marketplace ini adalah platform jual beli utama eBay yang memungkinkan individu maupun bisnis menjual produk sistem lelang atau harga tetap. Di situs seperti shopping.com atau StubHub juga masuk ke dalam kelompok ini. Menariknya, meskipun dulu terkenal dengan sistem lelang, 66 transaksi di 2012 sudah menggunakan model harga tetap. Yang kedua yaitu PayPal. PayPal pada saat itu adalah sistem pembayaran online yang sah yang diakuisisi oleh eBay di tahun 2003, dan PayPal ini menjadi metode pembayaran utama di eBay dan sangat mendukung transaksi yang aman. Pada tahun 2012, PayPal menyumbangkan 43% dari total pendapatan eBay kepada PayPal tersebut. Yang ketiga itu GSI Commerce, yang merupakan layanan e-commerce untuk perusahaan yang membutuhkan solusi end-to-end, seperti pengelolaan toko online dan fulfillment. Pendapatan utama eBay itu berasal dari 3 poin. Yang pertama itu biaya listing dan komisi, yaitu penjual membayar untuk mencantumkan produk dan membayar komisi untuk setiap penjualan yang berhasil. 2 itu pendapatan tambahan, itu berasal dari iklan, fitur tambahan, dan tools untuk penjualan profesional. Untuk poin yang keempat yaitu nilai yang diberikan eBay. Nah, eBay ini bukan sekedar tempat untuk jual beli, mereka juga menawarkan nilai nyata bagi 2 kelompok utama, yaitu untuk pembeli ada seperti kepercayaan, sistem rating penjual, harga kompetitif, pilihan produk melimpah, belanja fleksibel 24 jam. Nah, untuk penjual yaitu ada akses pasar global, tools, promosi dan iklan,
dan memudahkan memulai bisnis secara online. Untuk poin yang kelima yaitu strategi pertumbuhan eBay. Untuk strategi pertumbuhan eBay itu yang bagaimana eBay bisa sampai begitu besar. Nah, eBay ini memiliki 3 pilar utama untuk mendorong pertumbuhannya, yaitu pertama yaitu akuisisi pengguna baru, di mana mereka mendatangkan pengguna baru ke platform mereka. Yang kedua itu aktivasi. Nah, itu merupakan membuat pengguna yang baru menjadi aktif di e-commerce mereka, baik sebagai pembeli maupun sebagai penjual. Yang ketiga yaitu sebagai peningkat aktivitas, meningkatkan frekuensi dan nilai transaksi pengguna. Dan mereka juga aktif mengembangkan kategori barang baru, contohnya tiket konser lewat StubHub, serta memperluas pasar global melalui ekspansi internasional dan akuisisi perusahaan lokal di negara-negara yang strategis. Untuk poin yang keenam yaitu tantangan dan risiko yang dihadapi oleh eBay ini. Meskipun besar dan sukses, eBay juga menghadapi tantangan yang sangat signifikan, yaitu masalah penipuan dan keamanan. Beberapa pengguna mengalami penipuan saat membeli atau menjual, dan eBay ini langsung mengatasi dengan sistem rating, perlindungan pembeli, dan sertifikasi atau top rate seller. Yang poin kedua itu perubahan struktur biaya pernah mengubah sistem biaya listing dan komisi yang memicu reaksi negatif dari komunitas penjual. Yang poin ketiga itu persaingan dengan Amazon dan lainnya. Situs e-commerce lokal, bahkan platform media sosial seperti Facebook Marketplace ini juga merupakan tantangan besar yang dihadapi oleh eBay di dalam perjalanannya. Poin terakhir yaitu adaptasi terhadap penggunaan mobile. Perubahan perilaku konsumen semakin mobile dan di mana eBay ini harus bisa beradaptasi dengan aplikasi mobile, UX yang intuitif, dan layanan yang lebih cepat. Untuk poin yang terakhir itu kunci sukses eBay, di mana faktor kesuksesan eBay ini itu ada beberapa poin. Yang pertama, inovasi berkelanjutan, yaitu seperti inovasi teknologi pembayaran, UX, dan kategori produk. Yang kedua itu kekuatan komunitas pengguna, di mana penjual dan pembeli saling menilai dan memberikan feedback kepada apa yang mereka beli dan apa yang mereka jual. Yang ketiga itu fleksibilitas model bisnis, di mana bisa digunakan oleh individu kecil maupun perusahaan skala besar. Yang keempat itu ada jangkauan global, di mana semua barang bisa kita jual kemanapun dan bisa kita kirimkan kemanapun. Yang terakhir itu kemampuan adaptasi pasar. Di kemampuan adaptasi pasar ini, eBay terus mengembangkan fitur dan strategi untuk menyesuaikan perubahan yang ada di pasar. Sekian video presentasi dari saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya Syomar Rizky Matanari minta maaf dan pamit undur diri. Terima kasih.